أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan beri perhatian, yaitu ilmu faraid. Ya, banyak diantara manusia yang menyepelekan ya ilmu ini sehingga mengakibatkan terjadi banyak perselisihan, ya, permusuhan, kebencian satu sama lainnya. Ya, karena mereka berupaya menyelesaikan masalah peninggalan si mayit dengan mungkin kebiasaan mereka atau adat istiadat mereka, sehingga yang dihasilkan adalah kezaliman, ya, antara satu dengan yang lain, sehingga muncul di situ permusuhan, kebencian, terputusnya silaturahim. Ya, alhamdulillah, itu diantara sebab akibat, itu diantara akibat meninggalkan apa? Salah satu dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita meroja dulu ya materi yang sebelumnya telah kita lewatkan, yaitu tentang siapa-siapa saja dari ahli waris dari jenis laki-laki. Ya, jumlahnya ada berapa? Kemarin kita lewatkan 15. Mudah kok untuk menghafalnya. Lihat caranya. Pertama dari anak, dari fara' dulu, anak laki-laki. Kemudian apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sudah. Kalau mau diteruskan silahkan, selama menyambungnya lewat jalur laki-laki. Kemudian bapak, ya, kemudian apa? Kakek, dan seterusnya selama menyambung lewat jalur laki-laki. Ya, kemudian saudara, samping sekarang, saudara laki-laki sekandung. Ya, kemudian masih saudara laki-laki sebapak. Kemudian berikutnya saudara laki-laki seibu. Nah, mudah kan? Setelah itu ke anaknya, ya. Anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sebapak. Kalau anak saudara laki-laki seibu nggak dapat. Ya. Kemudian itu paman sekandung. Ya. Kemudian apa? Paman sebapak. Kemudian anak paman sekandung, anak paman sebapak. Kemudian suami, kemudian bekas tuan. Selesai. Mudah loh untuk menghafalnya. Lihat dari bawah dulu. Bawah dulu kan anak laki-laki dan cucu apa? Laki-laki. Baru ke atas bapak dan kakek. Terus ke atas. Kemudian saudara. Ya. Kesampingan yang lebih dekat saudara dulu. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Kemudian ke anaknya, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sebapak. Setelah itu naik ke paman. Paman kan ada paman sekandung, ada paman sebapak. Kemudian ke anaknya, anak paman sekandung, anak paman sebapak. Kemudian suami dan bekas tuan. Selesai. Cara gitu. Ke bawah dulu, kemudian ke atas, ke samping. Ke samping saudara dulu, kemudian anak-anaknya yang laki-laki, kemudian baru naik paman. Iya. Setelah itu apa? Anak-anak paman yang laki-laki. Mudah kan? Nah, sekarang gimana? Siapa yang bisa menyebutkan dengan cepat? 15, ya, silakan angkat tangan. Allah, Pak. Anda bantu ngitungnya. Nah, silakan. Yang pertama? Anak laki-laki. Terus? Ya, cucu laki-laki dari laki-laki. Terus naik apa? Naik lagi kakek. Terus samping saudara laki-laki sekandung. Kemudian masih saudara sebapak. Kemudian masih saudara lagi seibu. Kemudian setelah itu anak saudara laki-laki sekandung dulu. Kemudian anak saudara laki-laki sebapak. Kemudian naik paman sekandung. Terus sebapak. Kemudian anak-anaknya, anak paman sekandung, anak paman sebapak, suami bekas suami. Gampang sudah ya, insyaallah. Berikutnya ya, golongan ahli waris dari jenis perempuan
jumlahnya 10. Ini juga nggak sulit mengingatnya. Lihat, kayak tadi dari bawah dulu, bint anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ke atas ibu, kemudian ke atas lagi jaddah, nenek. Hanya saja nenek ada dua, ya, nenek ada dua. Pertama nenek dari ibu, ibunya ibu, iya. Kemudian nenek dari bapak, ibunya bapak mayit, iya. Kemudian saudari perempuan sekandung, saudari perempuan sebapak, saudari perempuan seibu, istri bekas tuan yang perempuan. Siapa yang bisa ini? Coba Pak Adon. 10 jenis ahli waris dari 10 golongan dari jenis perempuan. Yang pertama apa? Coba. Anak perempuan. Bawahnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Naik ke atas. Ibu, kemudian naik lagi ke atas. Nenek dari ibu, kemudian nenek dari. Nah, kemudian ke samping. Saudara perempuan sekandung, kemudian masih saudara perempuan sebapak, kemudian masih saudara perempuan seibu, kemudian baru masuk ke istri, kemudian baru ya bekas tuan yang perempuan. Nah, sudah itu, udah ke bawah dulu, habiskan, kemudian ke atas, samping. Ya, insyaallah. Cuma segitu jumlah ahli waris 25. Masa menghafal 25 nggak bisa? Insya Allah bisa kan? Kalau 250 ahli waris puyeng kita. Cuma 25. Ya, kita masih kemarin membaca tentang beberapa catatan. Mulahadhah muhimmah, catatan penting. Yang pertama, apabila berkumpul ahli waris dari jenis laki-laki seluruhnya ada, maka yang mewarisi hanya 3 golongan saja, bapak, anak laki-laki dan suami. Kemudian apabila berkumpul seluruh jenis seluruh golongan ahli waris perempuan, maka dari 10 itu yang mewarisi hanya 3 golongan, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, kemudian saudari perempuan sekandung dan istri. Kemudian yang berikutnya, apabila berkumpul seluruh ahli waris dari kalangan laki-lakinya dan perempuannya, maka yang mewarisi dari mereka hanya 5 saja. Al-ibn, anak laki-laki, bint, anak perempuan, al-ab, bapak, al-um, ibu, kemudian ahaduz zawjain, salah satu dari suami atau istri. Ya, sekarang yang D ini penting. Lihat, perhatikan. Silatu ayyi warithin minal madhkurin yajibu an takuna mansubatan ilal mutawaffi hasran. Iya. Hubungan ahli waris yang manapun dari ahli waris yang telah disebutkan dari jenis laki-lakinya dan perempuan, semuanya harus dikaitkan selalu dengan orang yang mati untuk membatasi, enggak melebar. Paham gak? Saya ulangi. Hubungan ahli waris yang manapun dari ahli waris yang sudah disebutkan tadi, sudah dilewatkan tadi, dari jenis laki-lakinya yang ada berapa tadi? 15, dari jenis perempuannya ada berapa tadi? 10. Semuanya harus selalu dikaitkan dengan si mayit. Apanya si mayit? Nih, contoh, dengan contoh akan lebih jelas ya. Ada seorang mati meninggalkan ibu, meninggalkan juga suami, meninggalkan juga apa? Anak perempuan. Ya, maka selantiasa mereka ini yang ditinggalkan dikaitkan hubungannya dengan si mayit. Ibu berarti ini suami, ini anak. Jangan dilihat dari sudut pandang si anak ini yang ceritakan kadang anak yang datang. Ustaz, ini ada kasus gitu. Ibu saya mati meninggalkan nenek. Ya, yang karena yang memandang dia cucu ya kan, meninggalkan nenek, kemudian meninggalkan bapak, salah. Jadi yang senantiasa dikaitkannya dengan apa? Hubungan dengan si mayit. Meninggalkan ibu, iya kan? Meninggalkan suami, meninggalkan anak saya ini. Jangan dilihat atau dikaitkannya dengan pihak si anak misalkan mati meninggalkan apa tadi? Nenek berarti kan? Meninggalkan bapak. Ini gambarnya buyar, ya. Paham ini? Jadi kalau ada orang meninggal, maka ahli warisnya yang hidup itu senantiasa dikaitkan hubungannya dengan si mayit. Apanya si mayit? Jangan dikaitkan dengan orang yang melapor, yang datang misalkan suaminya sekarang. Ada seorang mati meninggalkan misalkan mertua, kan? Kemudian meninggalkan anak, salah. Jadi senantiasa dikaitkan dengan si mayit. Paham ini? Ya.
biar nggak kemana-mana gitu. Ya. Jadi kita ketika ditanya harus bisa mendudukan baik-baik. Kadang yang bertanya kurang paham gitu, kurang paham dalam mengungkapkan tuh. Ada orang mati meninggalkan misalkan nenek tadi kan, ibu, kemudian anak. Padahal yang ditinggalkan siapa? Ibu, suami, anak gitu kan. Paham gak nih? Ya. Kalau belum paham tanyakan. Ya. Si mayitnya, ya bisa lah seolah-olah yang bercerita mayit gitu ya. Ya bisa juga seolah-olah yang bercerita mayit gitu ya. Ada orang mati, nih saya mati gitu. Meninggalkan ini. Ya, berarti paham ya insyaallah. Bisa juga kayak gitu. Iya. Jadi kedudukannya menceritakannya seperti kedudukan orang yang mati gitu kan. Ya, mewakili orang yang mati gitu. Ya betul, sah. Ya. Paham ya? Nah, itu penting. Kemudian la yumkinu an yajtami'a fi mas'alatin wahidatin zawjan aw jaddan. Tidak mungkin berkumpul dalam satu masalah, dalam satu kejadian suami dan istri. Enggak mungkin. Ima ada suami saja, ima ada istri. Enggak mungkin suami istri meninggal. Suami siapa? Kumpul. Iya kan? Enggak mungkin kumpul kan suami istri kan? Karena kan dilarang suami istri dari kakak adik, iya kan? Nggak boleh kan menikahi istilahnya mahram nih. Kalau ada suami ya mesti nggak ada istri. Kalau ada istri ya mesti nggak ada suami. Nggak tergambar ada kejadian, ada kasus orang meninggalkan suami istri, nggak tergambar, iya kan? Kalau ibu bapak ya ada karena dia bercabang dari ibu bapak. Paham ini? Ya. Aujaddan juga tidak mungkin tergambar dalam satu kejadian terkumpul di situ dua kakek. Hanya satu saja kakek itu mesti kakek dari bapak. Enggak mungkin ada apa? Jaddan dua kakek. Kalau nenek bisa berbilang nenek, ya. Nenek bisa berbilang, kalau kakek tidak. Hanya satu kakek. Bapaknya mayit. Bapaknya si mayit. Iya. Berarti apa? Bapak si mayit itu ya kakek dari bapak. Terus naik ke atas, ya. Terus naik ke atas, itu aja jalurnya satu. Paham ini? Kalau sudah paham, mari kita masuk ke poin berikutnya. Salah satunya yarithuna duna akhwatihim wahum. 3 golongan. Yang mana 3 golongan ini mewarisi, tapi saudari-saudari mereka tidak. 3 golongan yang mereka mewarisi, sedangkan saudari-saudari mereka tidak mewarisi. Siapakah 3 golongan tersebut? Nih. Yang pertama al-a'mamu duna al-ammat, para paman, bukan para bibi. Jadi kalau bibi bukan termasuk ahli waris. Ya, hanya paman saja. Bibi meskipun sekandung dengan bapak kita, maka dia bukan ahli waris. Iya. Enggak ada dalilnya bibi mewarisi itu. Kalau paman ya ada tadi. Al-hiqu al-fara'id bi ahliha. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah faraid kepada yang berhak mendapatkannya, kemudian sisanya diberikan kepada jenis laki-laki yang terdekat kepada si mayit, jenis laki-laki saja. Ahlul furud amat enggak ada bibi ahlul furud. Ahlul furud adanya yang sudah kita lewatkan 10 tadi. Ada enggak bibi dari 10 tadi? Bibi enggak ada. Jenis laki-laki. Ya, kemudian kalau sisa yang mau sisa kan jenis laki-laki saja yang sisa itu kan. Iya. Sehingga bibi nggak dapat, paman dapat, paman sekandung, paman sebapak dapat, bibi nggak dapat. Paham? Yang berikutnya, berarti ini kan jenis laki-laki yang saudari mereka nggak mewarisi. Masa kok dia dapat, padahal saya saudari perempuan dia? Ya begitulah hukum syariat yang adil sudah menetapkan. Hendaknya kau ridho, rela. Ya. Paham ini? Kemudian banul a'mam duna banatil a'mam, anak-anak laki-lakinya. Banu a'mam, anak laki-lakinya paman ini mewarisi. Sedangkan anak-anak perempuannya paman enggak mewarisi. Saudari perempuannya enggak mewarisi, hanya jenis laki-laki saja lah. Pokoknya kalau sudah paman, bibi enggak dapat. Anaknya, anak pamannya hanya yang laki-laki saja. Yang perempuannya bukan ahli waris. Iya. Paham ini? Banu a'mam, anak laki-lakinya paman, ini mewarisi. Duna banatil a'mam. Adapun anak-anak perempuannya dari paman enggak mewarisi. Yang berikutnya banul ikhwah,
anak laki-laki dari saudara, apakah dari saudara sekandung atau dari saudara sepapak, mereka ahli waris. Duna banatil ikhwah, bukan anak perempuan saudara-saudara, nggak dapat kalau anak perempuannya. Iya, ponakan lah ya, ponakan perempuan itu nggak dapat, hanya laki-lakinya saja. Iya, kalau pada anak kan dapat, anak laki-laki dengan perempuan ya kan, 1:2 ya kan, cucu juga dapat. Iya, tapi kalau ke samping nggak dapat ini. Iya. Jadi paham ya, paman dapat bibi enggak, anak paman laki-laki dapat, anak perempuannya enggak. Anak-anak laki-laki saudara-saudara sekandung atau sepapak dapat, anak-anak perempuannya tidak. Yang enggak ada dalilnya, enggak disebutkan oleh Allah, juga tidak disebutkan dalam hadis. Ya, mereka bukan ahli waris. Terpahami ini, insyaallah. Ya, kemudian berikutnya, kullu dzakarin bainahu wa bainal mayyiti unsa la yarithu. Ini kaidah. Setiap jenis laki-laki yang terhalang antar dia dengan si mayit oleh penghalang perempuan, maka dia tidak mewarisi. Setiap jenis laki-laki yang antara dia dengan mayit terhalang oleh perempuan, maka dia bukan ahli waris. Contohnya abul bapaknya ibu. Berarti kakek ya. Kakek ini menyambung ke si mayit lewat ibu kan perempuan, maka kakek ini nggak dapat. Kenapa? Karena dia menyambung lewat jalur perempuan. Contoh yang lain, cucu perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan, nggak dapat. Kenapa? Karena dia menyambung ke mayit lewat jalur perempuan. Iya. Jadi setiap jenis laki-laki yang dia menyambung ke mayit tapi ada perantaraan perempuan melalui jalur perempuan, maka dia bukan ahli waris, kerabat saja, sedulur saja. Iya. Terpahami ini? Contoh yang kedua, ibnul bint, anak laki-laki dari anak perempuan, alias cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia menyambung ke mayit lewat jalur apa? Perempuan. Itu terus dipahami baik. Oh, jenis laki-laki yang menyambung lewat jalur perempuan, maka dia tidak apa? Mewarisi. Ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan oleh nas Al-Qur'an. Siapa yang dikecualikan? Al-akhli saudara seibu. Saudara seibu mayit, kita nggak sebutkan mayitnya panjangannya. Saudara seibu mayit. Dia menyambung ke mayit lewat siapa? Ibu. Ibu jelas perempuan, tapi dia ahli waris. Bahkan meskipun ibunya masih ada, ini dia tetap mewarisi. Iya, saudara laki-laki seibu, dia meskipun menyambung ke mayit lewat ibu, lewat perempuan, tapi dia ahli waris. Bahkan meskipun ibunya masih ada, dia tetap ahli waris. Al-Quran, nas Al-Quran yang menetapkannya. Terfahami nih? Jadi jenis laki-laki yang dia sampai ke mayit melalui jalur perempuan, maka dia tidak mewarisi, bukan ahli waris, kecuali apa? Saudara seibu. Mereka meskipun nyambungnya lewat ibunya mayit, lewat menyambung ke mayit lewat ibunya mayit kan? Iya. Tapi mereka mewarisi. Paham ini? Nah, kalau belum paham tanya. Masih sanksi ragu tanya. Nah, ini sudah sebagian besar ini atau menyerap ilmunya. Ya. Atau mungkin belum ya, belum 50% lah ya. 30%-an mungkin. Ya. Terus antum pahami dari awal. Terus nanti insyaallah antum dapati ini ilmu enggak sulit, enggak sukar insyaallah. Bahkan menyenangkan insyaallah. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu, itu menjadi musuh. Ya, seseorang itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia jahil padanya, tidak mengerti padanya. Tapi kalau dia bisa paham, menjadi teman yang dekat, akrab. Baik, tadribat alal warathah. Sekarang latihan, iya, menentukan ahli waris. Iya, coba antum sudah dikasih ilmunya, bisa enggak ini menentukan mana ahli waris, mana yang bukan ahli waris? Ya. Hadid fima yali, tetapkanlah pada nomor-nomor berikut ini ahli waris dan selain ahli waris. Tetapkanlah pada baris-baris di bawah ini mana yang ahli waris, mana yang bukan ahli waris. Biwad'i alamah, dengan meletakkan tanda contreng itu. Amamal waris, di hadapan yang merupakan ahli waris, dan memberi tanda silang di depan, ya di samping
mereka yang bukan ahli waris. Coba kita bersama-sama. Ibn ahli waris bukan? Ahli waris. Sepakat ini? Nggak ada khilaf di antara ashabul majlis? Nggak ada ya? Iya. Ibn jelas. Bint anak perempuan. Ada contreng itu. Ibn anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki. Bagaimana? Ahli waris. Ibnu bintin, cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Ahli waris bukan? Bukan. Alasannya apa? Ya karena dia terhalang oleh perempuan atau menyambung ke mayit lewat jalur apa? Perempuan. Masya Allah lumayan. Ya. Bintu bintin, cucu perempuan dari anak perempuan. Bukan ahli waris. Masya Allah. Ibn, cicit laki-laki yang menyambung lewat cucu dan anak laki-laki. Ahli waris. Masya Allah. Kenapa? Menyambungnya lewat jalur laki-laki semua. Bintu ibn, cicit perempuan yang menyambung lewat jalur cucu laki-laki dan anak laki-laki. Bagaimana? Loh. Bintu ibn, cicit perempuan yang menyambung lewat jalur cucu laki-laki dan anak laki-laki. Ahli waris. Nyambungnya dia lihat laki-laki semua. Iya. Kemudian bintu ibni bintin. Iya. Anak perempuan atau cicit ya, cicit perempuan yang menyambung lewat cucu laki-laki yang menyambung lewat anak perempuan. Bukan. Kenapa? Karena di situ ada perempuan. Iya kan? Ada perempuan tuh. Ya, ada perempuan sebelum nyampe ke mayit ada perempuan kan? Lewat anak perempuan. Ya, paham insyaallah. Abul ab, bapaknya bapak alias kakek. Ahli waris, Masya Allah. Abu abil ab. Habis kakek itu apa? Hah? Buyut ya. Buyut dari bapak, dari buyut yang menyambung lewat kakek yang menyambung lewat bapak. Bagaimana itu? Ahli waris. Abu abil ab, bapaknya bapak mayit. bapaknya mayit. Ya enaknya tadi ya. Buyut laki-laki yang menyambung lewat kakek yang menyambut lewat apa? Bapak. Ahli waris bagus. Abul bapaknya ibu. Enggak, kenapa? Karena menyambung lewat perempuan. Mudah kan? Nah, Abu umil ab, buyut laki-laki yang menyambung lewat nenek dari bapaknya si mayit. Tidak, bukan ahli waris. Kenapa? Ada perempuan diselang-selangi oleh apa? Perempuan. Ya. Umul ibunya ibu. Ahli waris. Pokoknya kalau ada perempuan semua dari ibu, terus sampai Hawa kata Syekh Utsaimin kalau memang ada itu ahli waris itu. Iya. Paham ini? Ummu abil ab, buyut perempuan yang menyambung lewat kakek dari bapak. Ayo. Ahli waris. Ya ahsan tuh. Kalau ahli waris ya. Karena lewat laki-laki semua. Nah. Masya Allah. Kemudian berikutnya, akhun li saudara laki-laki si ibu. Ahli waris sudah lewat. Ibnu akh li lihat. Anak laki-laki alias ini aja, ibnu akh tuh ponakan itu ya, jadi anak ya. Ponakan dari saudara laki-laki si ibu. Ponakan dari saudara laki-laki si ibu. Ahli waris bukan? Seibu. Ponakan dari saudara laki-laki si ibu. Seibu dari yang seibu, bukan ahli waris. Bukan. Kalau dari yang seibu, bukan juga. Kalau yang seibu hanya saudaranya saja, anak-anaknya semuanya nggak dapat, yang laki dan perempuannya. Paham ini? Kalau sebapak, sekandung baru anak ponakan laki-lakinya. Paham ini ya? Bintu akhin syaqiqin, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Baru juga lewat itu. Anak perempuan alias ponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Bukan ahli waris. Ya, sudah lewat. Ya, bukan ahli waris. Yang mewarisi itu ponakan laki-laki. Kalau ponakan perempuan enggak mewarisi, bukan ahli waris meskipun dari sekandung atau sebapak. Paham itu? Tadi kan di atas itu. Iya kan? Barusan kan baru ikhwah. Anak laki-lakinya saudara sekandung atau sebapak, ini ahli waris. Anak perempuannya bukan ahli waris. Sudah itu. Ya. Kemudian bintu ukhtin syaqiqah, anak perempuan dari saudari sekandung.
Anak perempuan dari saudari sekandung. Saudari sekandungnya jelas ahli waris. Anak perempuannya? Bukan. Iya. Ibnu akhin li ab. Anak laki-laki dari saudara sebapak. Ahli waris. Ya, antum ini ya dikasih contoh kalau waris. Kalau bukan disilang. Ya. Bintu ukhtin li abin. Anak perempuan dari saudari sebapak. Anak perempuan dari saudari sebapak. Bukan. Ya. Pokoknya kalau ponakan nih, ponakan itu hanya laki-laki saja. Ya, paham ini? Bintu ukhtin, ponakan perempuan dari saudari sebapak, bukan ahli waris. Ibnu ukhtin li anak laki-laki dari saudari si ibu. Anak laki-laki dari saudari si ibu. Bukan, ya, karena dari saudari si ibu, ya. Ibnu am syaqiq, anak laki-laki dari paman sekandung. Ahli waris dia, ahli waris ya. Anak laki-lakinya paman sekandung. Bintu am syaqiq, anak perempuannya paman sekandung. Bukan. Ibnu am li anak laki-lakinya paman seibu. Bukan, seibu bukan. Ammah bibi. Kasihan udah tua. Bukan juga, bukan. Ini hukum masalah tua atau muda, bukannya bukan. Tapi saya pecingin deh. Jangan ke bawah TV-nya, melas, kasihan, udah tua, nggak ada yang kasih makan, di atas saja lah, jangan. Kalau dipecingi silahkan. Iya. Kholah bibi dari ibu, apalagi? Iya. Khol paman dari ibu, paman dari ibu, bukan. Kenapa? Karena lewat perempuan jalurnya. Ingat, yang lewat jalur perempuan yang dia ahli waris hanya saudara. Iya. Mudah lah insyaallah kalau sering latihan diulang-ulang enggak terkecoh. Ibnu ibni amli ab. Nih lihat. Cucunya paman sebapak. Cucu laki-laki dari anak laki-lakinya paman sebapak. Ibnu ibn anaknya anak laki-laki paman seibu tuh. Anaknya anak laki-lakinya paman sebapak. Nah, ahli waris bukan? Ini kalau anak laki-lakinya paman, ahli waris bukan? Kalau sekarang anak laki-lakinya anaknya paman, ahli waris terus gitu. Laki-laki jalur laki-laki terus. Ya. Kemudian berikutnya ibnun minar roboah, anak laki-laki sesusuan, sepersusuan. Gimana ini? Sepersusuan. Ini kamu itu dulu pernah nyusu sama saya gitu. Anak laki-laki sepersusuan. Ya, bukan ahli waris. Kan sebab-sebab warisan sudah lewat. Ya, menyusui bukan sebab dapat warisan. Ya. Paham ini? Kok bingung sih? Kalau nggak ada, bukan. Nah, sudah tergambar kan? Nah, sekarang anwaul irth, macam-macam warisan. Ya. Irthu al-fard, jadi macam-macam warisan hanya ada dua saja. Yang pertama irthun bil fard, warisan bil fard dengan jatah yang tertentu. Yang kedua irthun bil ta'sib, warisan dengan jatah yang tidak tertentu, sisa. Jadi warisan macamnya ada dua. Yang pertama warisan dengan jatah tertentu fard atau dengan ta'sib sisa. Wal muradu bil fardhi, yang dimaksud dengan fard adalah nasibun muqaddarun syar'an, jatah yang sudah ditentukan oleh syariat. Ini irsun bil fard. Orangnya namanya ahlul furud, orang-orang yang mewarisi warisan dengan jatah-jatah yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, kami ahlul furud. Kalau ditanya ahlul furud siapa? Mereka golongan yang jatah warisannya sudah ditentukan oleh syariat. Sepertiga, setengah, 2/3, 1/4, 1/8, 1/6. Ini ahlul furud. Paham ini? Jadi yang dimaksud dengan al-fard adalah jatah tertentu yang ditentukan oleh syariat. Wal furudul muqaddarah fi kitabillah sittatun hiya. Jatah-jatah yang telah ditentukan di dalam kitabullah ada 6 saja. Yang pertama an-nisf, setengah. Yang kedua ar-rubu', boleh ar-rubu', boleh ar-rubu', 1/4. Yang ketiga as-thumun, as-thumun 1/8. Yang keempat as-thuluts 1/3.
Yang berikutnya as-sulusan 2/3. Iya, sulusan kan sepertiga 2 kali, jadi 2/3. Kemudian as-sudus 1/6. Itulah jatah-jatah yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Al-Quran. Cuma 6 saja. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6, gak ada yang lain. Sedikit kan? Nah, tinggal nanti kita menghafal siapa yang setengah, siapa yang 1/4 gitu kan, siapa yang 1/8 gitu. Kemudian wal muradu bi ta'sib, dan yang dimaksud dengan ta'sib adalah al-irthu bila takdirin, warisan bila takdirin, tanpa ketentuan. Sisa, iya, adanya berapa? Sisa kan gak tertentu ya, bisa banyak, bisa sedikit, gak tertentu, iya kan? Itu. Jadi warisan ada 2 macam. Yang pertama warisan dengan fard, jatah yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua irth bi ta'sib, warisan dengan ta'sib, ya, itu jatah yang tidak ditentukan, sisa. Paham ini? Ya. Ya, sekarang jadwal ashabil furud. Ya, jadwal mereka ashabul furud, orang-orang yang jatahnya telah ditentukan oleh syariat. Di sini disebutkan ada 11 ahli waris. Ada 11 ahli waris yang jatahnya sudah ditentukan oleh syariat, oleh Al-Quran. Yang pertama az-zawju, suami. Ya, tulis kalau belum tahu mana az-zawju, suami. Ya, az-zawj, jatah suami itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama setengah, an-nisf. Yang kedua ar-rubu', 1/4. Kapankah si suami dapat setengah? Dijelaskan di sini secara ringkas, adamu far'in waris. Si suami dapat jatah setengah dari harta peninggalan istrinya jika istri mati tidak meninggalkan far'un waris, cabang yang mewarisi. Cabang yang mewarisi itu siapa sih? Ya anak, cucu, cicit, sudah kita lewatkan batasannya. Anak semuanya dapat, ya kan, laki dan perempuan, ya kan. Cucu kan sudah kita lewatkan, nyambungnya lewat laki-laki itu tidak, ya kan. Jadi si suami dapat setengah kapan? Ketika si mayit, siapa yang mati? Ya istrinya. Istrinya mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Tidak ada anak dari dia atau anak dari suami dulu, nggak ada. Kan istri kan kemungkinan punya anak dari suaminya sekarang, ya kan, yang dia mati bersamanya. Kadang juga dia sudah punya bawa anak-anak sebelumnya dengan suami dulu. Sama, ini sebagai anaknya istri. Iya, paham ini? Jadi si istri dapat setengah kapan? Ketika si suami dapat setengah kapan? Ketika si istri mati tidak meninggalkan anak, atau lebih sempurnanya, ketika si mayit istri mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi agar mencakup anak, cucu, cicit gitu. Ya kan? Paham ini? Ya. Jadi si suami kapan dapat setengah? Kalau si istri mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi anak, cucu yang mereka merupakan ahli waris. Ya, paham ya, insyaallah ya. Apakah anak dari suami sekarang atau yang dulu? Ya. Kemudian si suami dapat 1/4. Kapan? Wujudu far'in waris, ketika ada cabang yang mewarisi, ketika masih ada anak laki-laki atau perempuan atau cucu yang mewarisi atau cicit yang mewarisi, maka si suami dapat berapa? 1/4. Jadi kapan si suami dapat 1/4? Ketika si istri mati masih meninggalkan apa? Cabang yang mewarisi. Apakah anak, cucu, cicit, apalagi setelahnya? Ya. Mudah kan? Jadi suami kemungkinan jatahnya ada berapa? 2 saja. Imas setengah, imas 1/4. Sudah gampang. Ya. Kemudian yang kedua zaujah, istri. Berapa jatah istri? Kita tidak sebutkan ya. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Karena ini untuk meringkas kita lewatkan ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum ya, ila akhir ayat. Az-zaujah, istri, kemungkinan jatahnya juga sama, ada 2 kemungkinan. Yang pertama 1/4, yang kedua 1/8. Nah, ingat-ingat kapan istri dapat 1/4? Adamu far'in waris, ketika suaminya yang mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Nggak ada cabang yang mewarisi, nggak ada anak cucu yang mewarisi, maka si istri dapat 1/4. Kemudian si istri dapat 1/8 kapan? Wujudu far'in waris, ketika ya si suami mati masih meninggalkan cabang yang mewarisi 1/8. Amin, insyaallah kan? Mudah kan? Nah, jadi kapan suami dapat si istri dapat 1/4? Ketika suaminya
mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Kapan si istri dapat 1/8? Ketika suaminya mati meninggalkan apa? Cabang yang mewarisi. Kemudian al-ab, bapak. Bapak ini kemungkinan warisannya ada 3. Iya, 3. Sedikit atau banyak 3 ini? Sedikit. Kalau 300 banyak. 30 mungkin masih banyak. 3. Iya. Nggak sampai sehari untuk menghafal 3 ini. Langsung saat ini juga insya Allah ingat ya. Kemungkinan yang pertama dari jatah bapak adalah 1/6. 1/6. Kapan bapak dapat 1/6? Wujudu far'in warith mudzakkar. Iya. Bapak dapat 1/6 ketika si mayit yang mati siapa? Kalau sebut bapak, ya anaknya gitu. Jangan yang mati siapa? Wallahi. Repot ya. Tetangganya apalagi. Ini lebih repot lagi. Jadi bapak dapat 1/6, lihat syaratnya. Wujudu far'in warithin mudzakkar. Ketika yang mati anaknya mati meninggalkan cabang yang mewarisi jenisnya laki-laki. Tuh, ketika yang mati siapa yang mati? Anaknya. Anaknya mati masih meninggalkan cabang yang mewarisi jenisnya apa? Laki-laki. Apakah anak laki-laki atau cucu laki-laki atau cicit laki-laki? Paham ini? Bapak berapa? 1/6. Ya. Kemudian bapak jatahnya 1/6 dan sisa. Ain itu asobah, sisa. Paham ini? Jatahnya ada 2 bapak, 1/6 dan sisa. Kapan? Wujudu far'in warith mu'annats. Bapak dapat 1/6 dan sisa, kalau masih ada sisanya, ketika yang mati ini anaknya mati, dia meninggalkan cabang yang mewarisi jenisnya perempuan. Paham gak? Iya. Apakah si mayitnya mati meninggalkan apa? Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka bapak dapat 1/6 plus apa? Sisa kalau masih ada. Nanti insya Allah perhitungannya nyusul. Jadi bapak kapan dapat 1/6 plus dapat sisa? Ketika si mayit mati meninggalkan apa? Cabang perempuan yang mewarisi jenisnya apa? Perempuan. Cabang perempuan yang mewarisi. Paham ini? Kalau yang ditinggalkannya cabang laki-laki yang mewarisi, bapak 1/6 saja. Tapi kalau yang ditinggalkan dari cabangnya adalah cabang perempuan yang mewarisi, bapak 1/6 plus sisa. Yang berikutnya asobah, sisa saja. Berapa sisanya? Gondol semua sama bapak. Paham ini? Kapan bapak dapat sisa saja? Ada mufar'in waris. Ketika yang mati itu anaknya yang mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, enggak ada yang laki-lakinya, enggak ada yang perempuannya. Wah, sisanya nih banyak ini. Ya. Paham ini? Jadi bapak kemungkinan jatahnya ada berapa? 3. Yang pertama 1/6. Kapan dapat 1/6 bapak? Ketika si mayit mati meninggalkan apa? Cabang mewarisi laki-laki. Kemudian yang kedua bapak dapat 1/6 plus sisa. Kapan itu? Ketika anaknya yang mati meninggalkan cabang mewarisi perempuan. Kemudian yang ketiga bapak dapat sisa saja. Kapan? Ketika ya si mayit anaknya tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Kayak gitu. Langsung hafal kan? Ya. Ya. Ini berikutnya al-jad, kakek. Ya. Kakek ini mislul ab, rinciannya persis seperti rinciannya bapak. Ya, persis apa? Seperti rinciannya apa? Bapak. Ya. Meskipun nanti insyaallah ada sedikit perbedaan terkait ketika masalah umariyataini ya, umariyataini ya. Secara umum bapak warisannya persis seperti apa? Bapak. Kakek seperti apa? Bapak. 1/6 dengan sisa dan apa? Sisa. Tapi lihat syaratnya, adamul ab, ketika tidak ada bapak. Paham ini? Ketika tidak ada bapak. Kalau masih ada bapak ya kakek enggak mewarisi, terhalang oleh bapak yang lebih dekat ke si mayit. Paham ini? Yang kedua syarat yang berikutnya, kakek awujida akram. Iya. Atau ketika masih didapati kakek yang lebih dekat, maka kakek yang lebih jauh nggak dapat. Buyut dalam bahasa Arab kakek, iya, jad. Kakek juga kakek. Mana yang lebih dekat kepada si mayit antara buyut dengan kakek? Ya kakek. Kalau masih ada kakek, buyut nggak dapat. Itu maksud dari
Kalau masih didapati ada kakek yang terdekat, maka kakek yang setelahnya yang lebih jauh nggak dapat. Paham ini? Nah, sudah. Kemudian ibu. Sampai jam berapa? Kita masih lanjut ya. Ibu sekarang. Ibu kemungkinannya ada 3 ini. Nah, mana papan tulisnya ini? Nggak ada ini. Ya sudah, nanti lah. Ya. Ibu kemungkinan warisannya ada 3 kemungkinan. Yang pertama 1/3. Berapa? 1/3. Syaratnya lihat di samping itu. Adamu far'in waris. Ibu dapat 1/3 ketika si mayit. Siapa yang mati? Anaknya. Mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Enggak ada cabang yang mewarisi. Anak laki-laki ataupun perempuan, cucu laki-laki ataupun perempuan, enggak ada. Syarat yang kedua. Nah, syaratnya ada berapa? 2. Adamu jam'in minal ikhwah. Tidak ada beberapa saudara. Beberapa yang dimaksud adalah 2 atau lebih. Tidak ada beberapa saudara. Tidak ada 2 atau lebih saudara. Apakah saudara sekandung, atau saudara sebapak, atau saudara seibu? Ya, berarti mafhumnya kalau ada anak, ibu nggak 1/3 lagi. Atau ada saudara yang jumlah saudaranya 2 atau lebih, maka ibu nggak 1/3 lagi. Jadi ibu dapat 1/3 kapan? Ketika tidak ada cabang yang mewarisi. Yang kedua, tidak ada saudara jumlahnya 2 atau lebih. Kalau saudaranya cuma 1, ini tidak menghalangi ibu dari 1/3. Ibu tetap dapat 1/3 kalau saudaranya cuma 1. Tapi kalau saudara 2 atau lebih, apakah saudara sekandung, sebapak, atau seibu, maka ini menghalangi ibu dari 1/3, enggak 1/3 lagi turun. Paham ini? Itu bukan adzan kan? Ya, cukup dulu ya, insyaallah kita berhenti pada penjelasan jatah ibu. Ya, diingat-ingat ya, sudah lewat. Nanti kalau untuk ini pembagian ini paham, ingat, mudah insyaallah. Silakan kasih pertanyaan yang sesulit apapun, insyaallah anda bisa. Ya, cukup sampai sini ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.